Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Dr. Haikal yang berjaga pada klinik pagi hari ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rizky. Bapak Rizky ya. Bapak Rizky, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Nanti akan memeriksa bagian dada. Jadi apakah bersedia untuk dibuka bajunya? Sedia. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Saya akan melakukan pemeriksaan di sebelah sisi kanan pasien. Dan sebelum melakukan pemeriksaan, saya sudah terlebih dahulu mencuci tangan. Baik, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan vena jugularis, di mana itu terletak di bagian leher. Yang pertama-tama adalah memastikan kondisi ruangan sudah bercahaya, jadi tidak gelap seperti itu. Lalu kepada pasien nanti diminta untuk menghadapkan kepalanya ke arah lawan dari saya. Jadi Bapak nanti menghadap ke sana ya Pak. Lalu saya nanti akan melakukan pemeriksaan dengan beberapa alat bantu. Ada senter dan juga ada penggaris. Saya akan melanjutkan pemeriksaan. Pak, tolong kepalanya menghadap ke sebelah sana ya Pak. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi dengan melihat dengan bantuan senter untuk mencari vena jugularis dari pasien. Jika sudah ditemukan ujung dari vena jugularis yang terlihat, itu akan menjadi patokan untuk saya menaruh penggaris ini. Ya, jika sudah ditemukan ujungnya di situ, saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara meletakkan penggaris yang panjang ini dari ujung yang tadi terlihat horizontal begitu seperti ini, dan meletakkan penggaris segitiga di atas sternum dari pasien. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu nanti yang dilihat adalah hasil dari penggaris ini, yang mana dihitung dari dasar yang di sini sampai dengan bertemu siku-siku dengan penggaris panjang yang tadi sudah diletakkan horizontal. Dihitung hasilnya sebagai 5 plus titik-titik cm H2O sebagai tekanan vena jugularis. Itu untuk mengukur tekanan vena jugularis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan karotid, pulsasi karotid, di mana itu juga terletak di leher. Saya akan mempalpasi bagian pinggir leher, yang mana di situ terdapat arteri karotid di sebelah kanan dan sebelah kiri secara bergantian. Jangan sampai menekan kedua arteri karotid kanan dan kiri secara bersamaan. Ya, saya akan memulainya. Ya, yang saya lakukan di sini adalah menilai kecepatan, lalu kekuatan, dan juga apakah ada trail atau vibrasi dari arteri karotid pasien. Baik, itu yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan menggunakan bantuan stetoskop untuk mengecek apakah ada bruit dari arteri karotid pasien dengan bagian diafragma dari stetoskop. Baik. Itu adalah pemeriksaan pulsasi karotid arteri. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan arteri brachialis yang terletak di tangan dari pasien. Jadi pasien akan diminta untuk merelekskan tangannya terlebih dahulu dengan digerak-gerakan begini biar rileks. Lalu kita pulsasi bagian dari lengan
nafas pasien sekitar di atas antekubital sekitar 2 cm untuk mengecek arteri brachialis dari pasien. Sama seperti karotid arteri, yang kita lakukan adalah menilai kekuatan, amplitudo, dan juga kecepatan dari pulsasi arteri brachialis. Baik, itu adalah pemeriksaan arteri brachialis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan titik impuls maksimum yang terletak di dada dari pasien. Yang pertama saya akan mencari titik impuls maksimumnya, di mana untuk yang ventrikel kiri itu terletak di iga 4, antara iga 4 dan 5 dengan menggunakan jari-jari saya. Selanjutnya saya akan mengecek ventrikel kanannya dengan memiringkan badan, meminta pasien untuk memiringkan badannya. Bapak tolong dimiringkan sekitar 30 derajat ke kiri. Ya. Lalu kemudian saya raba lagi. Baik, cukup. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas-batas dari jantung, di mana batas kiri dari jantung yaitu sebelah lateral dari titik impuls maksimum yang telah tadi didapatkan dengan memperkusi sepanjang midclavicular line dari lateral ke medial. Suaranya akan berbunyi seperti dul, seperti itu. Lalu setelah batas kiri juga dari batas kanan dari jantung dengan memperkusi kembali dari midclavicular line-nya dari atas ke bawah. Awalnya suaranya akan sonar, lalu selanjutnya akan seperti dual, seperti yang batas kiri tadi. Selanjutnya adalah pemeriksaan yang batas atas jantungnya. Ya, itu adalah pemeriksaan perkusi dari jantung. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan jantungnya dengan bantuan dari stetoskop ini. Saya akan melakukan auskultasi untuk mengecek bunyi dari jantung, yang mana ada bunyi pada katup-katupnya, yaitu aortic valve, tricuspid valve, dan pulmonary valve, dengan bagian bel dari stetoskop. Pertama saya akan mengecek aortic valve-nya. Lalu pulmonary valve, dan tricuspid valve. Kemudian ditentukan juga bunyi S1, S2, dan S3, S4 apabila ada. Juga dicek apakah ada murmur, bunyi murmur seperti bunyi ada udara seperti itu yang muncul ketika mendengarkan dengan stetoskop. Lalu setelah menentukan bunyi S1, S2 itu
bisa kita tentukan adalah bunyi sistol diastol, di mana sistol bunyinya terletak di antara bunyi S1 dan S2, dan diastol adalah sebaliknya bunyinya terletak di antara S2 dan S1. Baik, setelah melakukan pemeriksaan itu, yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan apakah adanya pitting edema pada pasien dengan menekan bagian ekstremitas bawah dari pasien, yaitu di atas tulang keringnya. Di sini, Pak, dihubung dulu ya, Pak. Ini kita cek apakah ada pitting edema pada kedua kakinya, baik kaki kanan maupun kaki kiri, dengan cara menekan dengan dua jari, yaitu tunjuk dan jari tengah. Baik, di sini tidak ditemukan adanya pitting edema, di mana ketika ada pitting edema, ketika ditekan akan menghasilkan bekas seperti lekukan, seperti itu, tidak langsung kembali seperti bentuk semula. Baik, itu merupakan pemeriksaan physical examination pada pasien heart failure. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.